Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'in min hadil ummah wa bisrikin yakin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uskuru mahasina mautakum inda zikril awliya'i tanzil rahmat. Pertama-tama hendaklah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, iman, Islam, dan kesehatan. Salawat dan salam kita aturkan selalu atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang ikut hingga hari kiamat. Yang ulun hormati para habaib, yang ulun hormati para habaib, syaraib, alim ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat, tetua-tua kampung, khususnya yang ulun hormati. Malam hari ini adalah guru kita dari Banjarbaru, Al-Mukarram Guru Muhammad Wahyu, dan yang ulun hormati kawan-kawan sekalian. Dengan yang demikian kehadiran mereka sekalian, mudah-mudahan Allah menurunkan limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, serta pengampunannya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Hadis Rasulullah SAW, sebutlah olehmu kebaikan-kebaikan yang sudah meninggal di antara kalian, lebih-lebih lagi para aulia-aulianya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Kullu qalbin mahabbatun sholihin, wajib setiap hatinya orang-orang beriman mencintai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ketika menyebut kisahnya aulia-aulia Allah, maka Allah akan menurunkan limpahan rahmatnya yang luas kepada kita semua. Dan ini sebahagian menakib Datuk Kubah Pagatan, Syekh Muhammad Arsyad Kubah Pagatan, disebutkan di dalam kitab Sajaratul Arsadiyah, Al-Alimul Allamah Mufti Syekh Muhammad Arsyad Kubah Pagatan. Beliau adalah juriyat dari seorang ulama besar, yaitu Sayyidina Kutubil Bilal, Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang sering kita dengar dengan sebutan Datuk Kelampayan. Sekitar 300 tahun yang lalu, Datuk Kelampayan menjadi khalifahnya dari guru beliau, Qutubuz Zaman Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Syekh Muhammad Arsyad Kubah Pagatan, beliau dilahirkan sekitar tahun 1765 Masehi di Kampung Martapura, yang terletak sekitar 45 km dari kota Banjarmasin. Beliau dikenal sebagai seorang yang santun,
Beliau dikenal sebagai seorang yang murah hati, pengasih terhadap kaum yang lemah, adil dan lembut perangai terhadap orang yang benar, tegas pendirian terhadap orang yang melakukan kebatilan. Dan Syekh Muhammad Arsyad Kubah Pagatan selalu mentradisikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mufti Syekh Muhammad Arsyad, beliau adalah juga seorang ulama besar yang alim pada segala pantan ilmu agama, lagi menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, penerus dan mewarisi keilmuan leluhurnya, yakni mewarisi ilmu daripada bapaknya dan datuknya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mufti Syekh Muhammad Arsyad Al-Pagatani, beliau dididik dalam keluarga yang sederhana, yang dimana di dalam keluarga itu selalu menekuni ilmu-ilmu agama. Terutama yang mendidik langsung adalah ayah beliau sendiri, Al-Alimul Allamah Mufti Syekh Muhammad As'ad. Setelah beliau berumur kurang lebih 13 tahun, Mufti Syekh Muhammad Arsyad bersama 4 orang saudaranya, yaitu Al-Alimul Allamah Haji Abu Tolhah dan Al-Alimul Allamah Haji Abu Hamid dan Alimul Allamah Haji Ahmad dan Alimul Allamah Haji Sa'duddin, berangkatlah ke Makkatul Musyarrafah kelima orang ini dan tinggal di sana di kota Makkah untuk menimba, menggali ilmu-ilmu agama kepada masyayikh di Masjidil Haram. Yang terlebih besar gurunya beliau adalah Al-Alimul Allamah Syekh Ahmad bin Yati Mufti Syafi'iyah dan Alimul Allamah Syekh Yusuf As-Sambilawaini dan Alimul Allamah Syekh Ali Rabbi. Syekh Muhammad Arsyad Pagatan di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama ketika di Mekah kurang lebih 25 tahun beliau bermukim di sana, dan akhirnya beliau diberi izin oleh guru-guru beliau di sana untuk mengajar. Maka mengajarlah beliau di Masjidil Haram. Kemudian beliau pun dipanggil pulang ke Martapura untuk menjadi mufti kerajaan Banjar, menggantikan posisi ayah beliau, yaitu Mufti Muhammad As'ad yang telah wafat. Karena menurut pertimbangan Sultan Kerajaan Banjar, tidak ada seorang pun yang sanggup dan pantas menggantikan posisi Mufti Muhammad As'ad, menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat selain Muhammad Arsyad anak beliau sendiri. Setelah mendapat izin serta restu dari guru-guru beliau di Masjidil Haram, maka pulanglah bersama 4 orang saudara beliau. Dan setelah sampai di negeri Banjar, maka beliau diangkat oleh Sultan menjadi mufti jabatan ayahnya seluruh daerah kerajaan Banjar, dan masyhur namanya Mufti Lamak karena gemuknya. Kemudian dalam kurun waktu yang cukup lama menjabat mufti di kerajaan Banjar, maka timbullah kerinduan beliau yang sangat besar untuk bertemu saudara tuanya, yaitu Syekh Abu Tolhah yang saat itu menjabat prodi di kerajaan Kutai Kalimantan Timur. Maka berangkatlah Datuk Pagatan ini ke Kutai Kalimantan Timur, bertemulah dengan saudara tuanya. Dengan pertemuan sangat haru, tidak mampu digambarkan untayan, ucapan atau lukisan dengan kata-kata. Setelah beberapa waktu lawatan beliau untuk bertemu saudara tuanya di Kalimantan Timur, maka pulanglah beliau dengan berlayar menuju kerajaan Banjar untuk meneruskan tugas beliau sebagai mufti di kerajaan Banjar.
Sebelum sampai di kerajaan Banjar, beliau singgah di Pagatan untuk berdakwah. Ternyata persinggahan di Pagatan merupakan takdir akhir dari perjalanan syiar dan dakwah yang beliau lakukan dalam usia yang kurang lebih 85 tahun dan dalam keadaan sakit yang semakin parah. Dan beliau adalah orang yang menebarkan kebaikan di permukaan bumi ini. Sesungguhnya umur seseorang fil ardi qasirun, di dunia ini sangatlah pendek, namun kebaikan, keikhlasan, kebajikan itu akan abadi pituli azmanin, sepanjang masa. Akhirnya beliau pun pada tanggal 23 Rabiul Awal, yaitu pada tahun 1850 Masehi, beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap keharibaan dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka masyarakat saat itu di Pagatan dirundung oleh duka atas berpulangnya seorang waliullah yang tercinta ke hadirat Allah yang kuasa. Akhirnya beliau pun dimakamkan di pesisir pantai Pagatan di Desa Maktone, Kabupaten Tanah Bumbu. Demikianlah riwayat singkat Mufti Syekh Muhammad Arsad Pagatan, dinukil dari kitab Sajaratul Arsadiyah yang ulun dengar dari guru ulun, guru kita semua, yaitu Ki Haji Abdul Ghaffar Siddiq, pengasuh pondok pesantren Datuk Kelampaian Pagatan. Beliau pun mendengar dari ayah beliau, dan ayahnya mendengar dari ayahnya, sampai Syekh Abdurrahman Siddiq rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatal qrar. Mudah-mudahan Allah merahmati akan Datuk Pagatan, dan semoga Allah menempatkan di dalam surganya yang tinggi. Semoga dengan berkah beliau ini, kita semua yang berhadir di sini dicatat oleh Allah sebagai upaya kita mencintai para kekasih-kekasih Allah. Dengan sebab mereka, ingatlah kita kepada Allah untuk bertakwa dan beriman. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabiin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua kita yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ceramah agama atau mau'izatul hasanah sekitar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan kepada guru kita, wabil khusus yang mulia Muhammad Wahyu, alumni Darul Mustafa Tarif Hadramaut. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yu'til madad li awwalin wa akhirin min ghairi had. Thumma salatu wassalamu kullama adat bina dzikra kaman nassu warad. Ala nabiyyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'in kad istamad. Amma ba'du fa ya rabbana salli ala khairil wara wal ali wal ashabi mal maznu ra'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-habibil mahbub wa muhibbih kama yurdika wa yurdih
وحببنا إليه وزدنا محبة فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله مثل ذلك. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada para segenap habaib, para syarifah, keturunan orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat keberadaan beliau, baik di majelis ini ataupun di desa ini ataupun di kecamatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang berkah. Amin ya Rabbal. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada para segenap alim ulama, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Guru Muhammad Aidil, dan juga kepada guru-guru yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk berdakwah di jalan Allah, dan mudah-mudahan senantiasa membimbing kita. Amin ya Rabbal. Dan yang kami hormati dan kami muliakan kepada para segenap jajaran yang ada di dalam kepengurusan Majelis Ta'lim Darus Sholihin, Majelis Ta'lim Darussalam. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang mereka korbankan untuk majelis ini amal kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan yang mereka korbankan untuk majelis ini menjadi penyebab cinta mereka kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada mereka. Amin ya Rabbal. Begitu juga yang kami hormati dan kami muliakan kepada para segenap hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah kumpulkan kita. Allah pilih kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, di acara yang mulia. Sebagaimana tadi kita telah mendengarkan manaqib, sejarah orang-orang yang soleh yang telah dibacakan oleh guru kita Muhammad Aidil. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah tersebut, dan mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada mereka hingga kita dikumpulkan dengan mereka dan dikumpulkan dengan datu-datu mereka, guru-guru mereka sampai Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, majelis yang seperti ini harus senantiasa kita realisasikan, harus senantiasa kita istiqomahkan, terus menerus kita perjuangkan. Kenapa? Karena dengan majelis yang seperti ini kita bisa menjadi lebih kenal dengan Nabi Muhammad, kita bisa menjadi lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah, duduknya pian di malam yang mulia ini adalah tanda kecintaan pian kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, hadirin, itu akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa cinta dengan Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad yang cinta dengan mereka. Makanya mudah-mudahan perkumpulan yang seperti ini dan majelis ini menjadi penyebab kita dicintai Nabi Muhammad dan kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Maka ulun teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, yang di situ dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling saya cintai, orang yang nanti kedudukannya paling dekat dengan saya di yaumil qiyamah, mereka yang punya akhlak yang baik.
Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, kita mau berakhlak yang baik lewat mana? Tentunya lewat Nabi Muhammad. Sering kita dengarkan kalau bulan Maulid khususnya dibacakan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Di Rasulullah itulah qudwah yang paling bagus, akhlak yang paling bagus, sumbernya semua di Rasulullah. Terus kita mau mengenal Rasulullah lewat mana? Ya, bisa kita kenal Rasulullah lewat tidur-tiduran? Kada bisa. Pasti kita bisa mengenal Rasulullah lewat majelis taklim. Makanya pian beruntung di sini ada majelis taklim. Beruntung orang-orang yang berkorban untuk majelis taklim. Secara tidak langsung, secara kita tidak sadar bahwasanya itu adalah sebagai aset utama kita nanti kelak di yaumil kiamah. Pian mau selamat pakai apa nanti di hari kiamat? Memang bisa selamat pakai jabatan, memang bisa selamatnya pakai uang, pakai bila paling terkenal, paling banyak followernya, nanti selamat di akhirat. Nggak bisa. Harus bagaimana kita selamat? Tentunya yang kita teladani adalah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di Karang Karang Bintang, belum kira tadi Karang Intan. Banyak bintangnya sekalinya, intannya kededak. Karang Bintang, ayo kita terus hadir majelis, teladani, cari bagaimana Nabi Muhammad itu. Tadi Masya Allah dilantunkan juga qasidahnya Nabi Muhammad, yang beliau itu wangi benar, harum benar sih. Cahayanya bercahaya, mukanya bercahaya, hingga sahabat ketika memandang bulan purnama kemudian memandang wajahnya Nabi Muhammad dan mengatakan bahwasanya wajah Nabi Muhammad lebih berseri dan lebih bercahaya daripada bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Lewat situ hadirin kita bisa cinta, kita bisa kenal. Maka kalau kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad, kita kenal dengan Nabi Muhammad, otomatis kita bisa mengikuti, gemar dan berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita sudah berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, maka pian akan dicintai Nabi Muhammad, kedudukan pian akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang Karang Bintang semuanya dicintai Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Tapi ternyata di dalam hadis yang lain juga disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Ternyata kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat nanti kedudukannya di hari kiamat denganku mereka yang gemar sholawatan, yang setiap hari mereka basahi lisan mereka dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya terus kayak apa gurunya? Maka tadi itu dipadahkan akhlaknya harus bagus. Ini sholawat pulang, mana yang bujur? Maka kata guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kata beliau, la ta'arada bainal haditsain. Dua-duanya benar hadis ini. Tidak ada perselisihan paham antara dua hadis ini. Maka kata beliau, orang yang gemar bersolawat maka nanti akhlaknya akan baik. Orang yang sudah punya akhlak baik sudah bisa dipastikan solawatnya banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah makanya alhamdulillah dari awal pian hadir bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyak sudah sholawat yang dilantunkan. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita realisasikan terus, harus kita jaga, kita istiqomahi. Supaya apa? Supaya kita terus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak yang baik ini bagaimana Pak Ustaz?
Bagaimana guru akhlak yang baik? Maka tadi sudah kita jelaskan bahwasanya akhlak yang baik itu semuanya ada di Nabi Muhammad, dan ulama juga mengatakan akhlak yang baik itu salah satunya ialah mulatofah, lemah lembut, penyayang, kasih sayang. Ini akhlaknya baik, hadirin. Ini kadang kita kalau orang Banjar ini, apalagi khususnya dengan anak kecil, kenanakan ini kadang ingin melakukan sesuatu apa yang dilakukannya, kemudian kita tegur, kita sariki, kita celengi, kita kibit. Ini jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad itu. Tapi kita kadang sadar, padahal kita melihat anak itu dengan dunianya masing-masing. Namanya anak kecil, umurnya 4 tahun, 5 tahun. Ya, yang dikerjakannya naik tangga. Memang bisa umur 6 tahun disuruh masak, ya kada bisa. Mainan, ramenya main-main di rumah. Ini datang kita langsung kita marahi, jangan main itu, dipukuli, dikibit, jangan. Itu jauh akhlak dari Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi Muhammad sampai juga dikatakan, ini celaka orang yang bagaimana, yang ketika di rumah itu ada anak-anak kecil main dengan dunia mereka rame, yang misalkan main motor-motoran apa, rame mereka, kemudian masuk satu orang yang tua, kemudian setelah masuk ngelihat anak kecil langsung bubar ketakutan. Kenapa dia bubar? Karena ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Dia sudah hafal, bilanya si bintu masuk pasti menyarikan, pasti matanya menceleng. Nah, ini berarti kita jauh dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya harus kita sayangi. Ini kadang sudah kalau orang Banjar memang seperti itu. Kebanyakannya kalau orang Banjar kayak itu, anak padahal kada apa-apa, rame-rame aja di rumah, tapi kena disariki, dikibit. Coba kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sholat, ini Sayyidina Hasan, cucu beliau masih kecil hadirin. Nabi sholat dinaikin. Kayak apa? Nabi sembahyang naik di pundaknya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Dikibit. Ada. Diam Nabi Muhammad. Ini lagi sujud, kemudian Nabi Muhammad diam. Sayyidina Hasan turun, baru Nabi Muhammad lanjutkan sholat. Ini akhlak ini. Kalau kita kada kemana-mana jari-jari lewat sholat, langsung beban, menangis, kasihan. Makanya hadirin, ayo kita berakhlak yang baik, kita mulatofah, kasih sayang dengan orang yang lain, lemah lembut dengan orang yang lain, yang muda-muda hormati orang yang lebih tua, yang tua menyayangi yang lebih muda. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kata ulama, khuluqul hasan itu juga termasuk tolaqatul wajh, yaitu suka senyum. Ini akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat itu ketika ditanya, sahabat itu GR hadirin. Kata sahabat, yang paling dicintai Nabi saya. Sahabat yang lain ketika ditanya, yang paling dicintai Nabi saya. Tadi ulun pas lewat Nabi Muhammad tuh senyum terus. Yang satunya lagi, ulun tadi pas lewat kumpul di majelis Nabi Muhammad senyum terus. Jadi yang paling dicintai itu ulun. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Ini akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan hubungan karang bintang senyum terus, amin ya Rabbal. Tapi jangan juga jangan berjalan sorangan senyum dia. Ini kalau jalan sorangan senyum 24 jam. Ya kan nanti bawa orang ke Banjar, ke Sambang Lehung, daripada kan orang gila kan. Jadi kita harus senyum ketika ada orang, ketemu orang senyum. Ini adalah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkumpulan yang seperti ini bisa menjadikan kita penyebab kita dicintai Nabi Muhammad dan kita semakin dekat kedudukan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal.
Dilanjutkan lagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. 3 orang ini hadirin, kedudukannya akan jauh dengan Nabi Muhammad, bahkan dibenci oleh Nabi Muhammad. Na'udzubillah men. Ini jadi PR kita ini. Setelah kita tahu, jangan kita lakukan. Karena orang kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, itu adalah kenikmatan yang paling indah. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, ini tadi yang dibaca Maulid Habsyi. Pengarang Maulid mengatakan, fi jannatin masyakkani min wasfiha illa likaunil habibi fiha khayyama. Kalau kita dengar surga, oh ya sudah, di surga itu ada bidadari, iya kan? Bidadari, bungas bidadari itu, sampai dikatakan dari Imam Syafi'i, bidadari anaknya beludah ke laut pagatan seberatan laut jadi manis, tawar. Ludahnya bidadari aja, amun ludah kita apa hadirin, lalat buka. Ini masya Allah ludah bidadari, laut yang asin jadi tawar. Ini ludahnya aja. Jadi bidadari itu cantik, indah. Kemudian di dalam surga yang hendak apa? Hendak duit ada, hendak rokok ada, tapi apinya ada. Ini karena di surga ada api. Amun tembakaunya insya Allah ada, tapi kada ada apinya. Terus ibu-ibu hendak apa? Mau apa ibu-ibu? Mau emas? Ada di surga. Semua yang kita inginkan ada. Terus pemandangan yang paling indah yang pernah kita pandang di dunia, itu 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kededa apa-apanya lawan surga. Ma'ainun ra'at. Tidak ada apa-apanya dengan surga. Keindahan surga jauh lebih indah. Kemudian kata Habib Ali Habsyi, keindahan itu tidak sedikit pun membuat aku ingin masuk ke dalam surga. Ini Habib Ali Habsyi ini hadirin, orang yang jauh perasaannya itu terus dengan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan, ini orang pulang dari majelisnya Habib Ali Habsyi, ditanya pulang dari mana? Pulang dari majelisnya Nabi Muhammad. Saking orang senangnya duduk dengan Habib Ali Habsyi, terasa seperti duduk dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Habib Ali Habsyi? Kata beliau, surga tidak membuat aku ingin masuk ke dalam surga, tapi yang membuat aku ingin masuk ke dalam surga karena di situ ada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya hadirin, sahabat itu ya Allah rindu dengan Nabi Muhammad. Enak mereka bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Dan ketika itu ditanya, ketika sahabat yang namanya Thauban, ini mukanya pucat, menguning. Kenapa? Lama tidak jumpa dengan Nabi Muhammad, bisa sakit. Masya Allah, harusnya bubuan Karang Bintang, bilanya kadada majelis Darussalam garing. Kenapa? Karena majelis Darussalam pada hakikatnya adalah majelis tempat berkumpulnya kita seperti majelisnya Nabi Muhammad. Harusnya kita sedih kalau libur, apalagi ada corona, libur majelis. Enggi memang ngalih, tapi insya Allah abis ini coronanya habis sudah. Kada ada lagi corona-coronaan. Jadi kita yang sergap, yang rajin hadir majelis untuk supaya bisa meraih kedudukan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Jadi Habib Ali Habsyi itu karena ingin duduknya dengan Nabi Muhammad sampai kenikmatan surga, beliau tidak menginginkannya, hanya ingin duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa hadirin? Sangat indah, sangat indah duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya orang yang terus sholawat ini kita merasakan hadir sholawat seperti ini. Ya Allah, ketika bersolawat utang gak ada ingat lagi, utang gak ada ingat lagi. Sudah ketika bersolawat tapi kan yang baga dirinya ulang utang, masih ada cicilan, masih ada tanggung jawab. Tapi ketika sholawat, Masya Allah, betapa nikmatnya. Apalagi kalau kita ketika mendengarkan sholawat, kita bayangkan kita ada di depan kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan bagaimana wajahnya Nabi Muhammad. Kita bayangkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Maka sholawat pian itu kualitasnya yang super. Kualitasnya yang super. Kualitas biasa ya seperti biasa ketika mulut kita aja yang bersolawat, tapi ketika pikiran kita, hati kita ikut membayangkan Nabi Muhammad, maka kualitas solawatnya begitu hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah makanya hadirin, kita insya Allah duduk seperti ini. Nah, ini adalah duduk kita dengan Nabi Muhammad. Kemudian kata beliau, Nabi SAW, orang yang paling aku benci, orang yang paling jauh kedudukannya denganku nanti di yaumil qiyamah, siapa mereka? As-sarfarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. As-sarfarun wal mutasyaddiqun ini artinya adalah al-kalamul katsir, orang yang banyak bicara, banyak omong. Hadirin, banyak omong. Ya, yang mutasyaddiqun pakai shin kalau short bagus. Yang mutasyaddiqun ini yang membuat bicaranya dia melukai, menggores hati orang lain. Ini bahaya. Makanya ibu-ibu ini untuk supaya dekat dengan Nabi Muhammad, Bu, tahan lidahnya. Supaya apa? Tidak berbicara terus. Ini rajin ya, emak-emak ini bilanya ke pasar, nukar apa aja? Nukar iwak lawan sayur 10 menit untung. Tapi ke pasar portalnya banyak, singgah ke sini kisah macam-macam. Enggih, tak singgah ke sini ngapa aja? Bapak Hendra bininya ada di Banjar aja. Kenapa kah? Siapa akhirnya disambatinya pulang. Ada aja kabar aja kan masih. Ini rajin kayak itu. Kenapa ya Jar? Itu motornya hanyar pulang. Gawian kena ada tapi kena sakit nang kayak ini. Kawan motor hanyar pulang. Nah ini portal-portal ini yang bahaya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinga kita 2, mulut kita 1 untuk supaya apa? Supaya kita disuruh mendengar lebih banyak, berbicaranya kurang. Ini kadang kita omongnya 2 jam, ketika diberi nasihat ya sudah 5 menit tutup dulu telinganya. Kadang sanggup mendengarkan, tapi kalau berbicara luar biasa. Nah makanya hadirin, al-kalamul katsir ini berbahaya. Bahaya. As-sarfarun wal mutasyaddiqun. Bahaya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, man katsura kalamu katsura khata'u. Orang yang banyak omong pasti juga banyak salahnya. Makanya beruntung yang dijadikan orang yang pendiam. Pada tapi ketujuh berpandar itu bagus. Memang ketika kita berkumpul, kita nih lagi berkumpul atau patuh dengan orang yang suka omong, rame, memang rame. Ya pertama rame, nanti setelah tahu ternyata ini bicaranya bohong, ternyata ini bicaranya bohong, ya sudah dibenci sama orang. Makanya Masya Allah, Nabi SAW itu beliau tidak berbicara, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Dia, Masya Allah, akhlaknya Nabi Muhammad yang tidak banyak bicara, ini kita saksikan di dalam keturunan-keturunan beliau. Kita saksikan sendiri, Masya Allah, guru yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dia jarang ada bicara, tapi terus senyum beliau, senyum terus. Itu adalah akhlak warisannya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah makanya
kita harus menjaga lisan kita untuk supaya apa? Supaya kita nanti kelak di yaumil qiyamah orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, kata beliau, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, al-mutafayhikun. Apa mutafayhikun? Ialah al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Hadirin, sombong. Ini sombong ini penyakit hati. Sombong ini terkadang karena apa dia sombong? Ada sebab. Ada yang Allah beri harta bisa sombong. Ya. Maka orang yang sombong karena hartanya berarti bersepupuan lawan Korun. Tahu yang Korun? Korun itu orang paling kaya dulu, hartanya banyak. Dikumpulkan harta se-Indonesia ini kalah lawan harta Korun. Makanya sampai ke Banjar jadinya karun. Ya, jadi harta karun. Iya. Mudah-mudahan di Karang Bintang nih banyak dapat harta karun. Hartanya aja tapi akhlaknya jangan. Amin ya rabbal. Hartanya banyak. Ya, memang harta itu membuat orang sombong. Tapi harta itu juga bisa membawa orang ke jalan Allah, bisa menjadi cepat dia masuk ke dalam surga. Memang sih harta itu kalau banyak bahaya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kathura maluhu kathura danbuh. Orang yang banyak harta banyak dosanya. Banyak harta banyak dosanya. Ulun pertama baca itu dia kan percaya. Kenapa jadi banyak harta banyak dosa? Padahal kan orang yang banyak hartanya, masya Allah, ini kalau majelis ini jalan karena apa? Karena ada orang dermawan, orang baik yang mau menyumbangkan hartanya. Tapi ternyata memang benar, kebanyakan dari orang ketika banyak punya harta maka banyak juga dosanya. Ulun dulu tuh ada kawan tuh di Kintab, ada kawan. Jadi jar kawan ulun tuh, ulun takuni di Kintab nih rame lah begawian orang. Ujar kawan ulun tuh rame berway. Pembila raminya, nah dan anda hendak tahu raminya orang di Kintab, Sungai Danau. Ini bilanya rami begawian atau lancar usaha orang. Kapan? Ketika warung Jablay rami. Bila warung Jablay rami jernya, berarti rami juga ke usaha orang. Sekalinya dasar bujulan. Pas PPKM sunyi warung Jablay. Tapi pas ketika boleh tambang batu bara ilegal jalan, ternyata warung Jablay hibah dulu. Ternyata betul. Nah makanya hati-hati kita. Hati-hati, jangan sampai harta kita itu nanti menjadi hisab alaiya atau hisab alaina, menjadi hisab keberatan buat kita, terlambat masuk surga. Tapi jadikanlah harta itu sebagai jembatan kita ke dalam surga. Bagaimana? Dengan disumbangkan ke majelis taklim, dengan disumbangkan ke pondok pesantren, dengan disumbangkan ke TPA, pembangunan masjid, musola. Ini yang menjadikan harta kita semakin berkah dan menjadi saldo nanti di akhirat buat kita. Ya makanya orang tuh kalau sombong karena harta keliru. Ya, hingga dikatakan oleh Al-Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan arba'atun tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuh wa amaluh. Ini ada 4 hal yang bisa mengangkat kita menjadi orang yang derajatnya tinggi sejajar dengan para nabi, padahal kita bukan orang yang alim, bukan kiai, bukan orang yang ahli ibadah. Ilmu sedikit, ibadah pas-pasan, asal sembahyang aja 5 waktu sudah. Ilmu ya
nang kakak itu aja lah, asal tahu mandi wajib, berwudu, tapi punya 4 hal, ya Allah, derajat yang akan tinggi. Yang pertama apa? Yang pertama kata Imam Junaid al-Hilim, yaitu tidak mudah marah atau sabar. Sabar. Ini kita kadang-kadang kalau sudah bab sabar ini kada kau aja. Ini kita di jalan yang benar. Di jalan yang benar, kada kawa harus kita karasi bakalahian, pembunuhan kada apa aja. Oh ini sadis ini. Kelas kakap ini. Padahal dulu Nabi Muhammad tahu ya. Nabi Muhammad itu dulu pakai sorban kayak gini. Pakai sorban. Ini di depan para sahabat. Datang satu orang menarik sorban ini sampai leher Nabi kita Muhammad ini merah. Ditarik. Sorbannya kasar. Ini kasar. Kemudian ditarik sampai merah lehernya Nabi Muhammad. Habis ditarik dibajak pulang Nabi Muhammad. Dibajak. Tolong minta uang dong. Kayak apa dia? Namun kita ya selesai sudah, nggak ada pakai lama lagi, sikat langsung. Tapi Nabi Muhammad subhanallah, akhlak beliau sampai kata beliau katakan kepada para sahabat, udah nggak apa dia, dikasihkan uang sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak malaikat beliau, akhlaknya para nabi. Hilim. Jadi Nabi ini tidak mudah marah. Tapi jangan pian kira Nabi tidak marah. Kalau masalah urusan agamanya Allah, lam yagun ahadun li ghadabi. Tidak ada orang yang bisa marah seperti marahnya Nabi Muhammad. Sampai dulu orang kufar itu, para perempuan ini sudah diturunkan ayat hijab, sudah pakai kerudung. Ternyata preman-premannya orang kufar itu menggoda. Digodanya perempuan jalan, kerudungnya dibuka. Oh, Nabi Muhammad langsung marah sampai orang semuanya takut. Merah wajahnya Nabi Muhammad karena itu adalah urusan agamanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau urusan diri beliau tidak pernah marah. Ini akhlak dilanjut bukan hanya sampai Nabi Muhammad, sampai kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai kepada anaknya Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Zainal Abidin hadir, buyutnya Nabi Muhammad, yang dikatakan beliau setiap malam sholatnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Cerita persis kayak cerita Nabi Muhammad. Beliau ini orang terkenal, orang hebat. Sampai ketika itu beliau juga ditarik, dibajak di depan orang, bahkan dicaci maki, disambati, macam-macam yang kada bujur disambati, dihina di hadapan orang. Kemudian beliau berterima kasih dengan hinaan tersebut, dan juga kata beliau, alhamdulillah masih banyak aib yang Allah tutup untukku. Masya Allah, ini orang wali, orang top. Ketika dihina, dicaci maki, kemudian beliau berdoa, alhamdulillah ya Allah, masih banyak lagi aib atau kekurangan yang engkau tutup dari si fulan. Kemudian diberi duit pulang si bulan dari, terima kasih lagi sih. Masya Allah, ini akhlak yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi orang yang lemah lembut, akhlak seperti Nabi Muhammad. Insya Allah nanti kita kelak akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tawadu. Ya, at-tawadu, rendah diri. Tidak boleh merasa sombong. Merasa sombong bagaimana? Oi, kamu jakanya kada aku majelis tu kadanya jalan mang. Jaka kada aku kada jalan. Jaka kada bubuhan aku juga di desa tu kadanya jalan pang. Kampung ni jaka tidak ada maju pang jakanya kada aku. Ini berarti ada rasa sifat sombong yang ada di dalam hatinya. Ini perlu kita buang.
Nabi kita SAW mengatakan mentawaba rafa'ahu. Orang yang tawadu, rendah diri, merasa paling hina, ini nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Berapa banyak orang yang di muka bumi ini tidak dikenal oleh para manusia, tapi di langit para malaikat kenal hadirin. Berapa banyak juga orang yang di muka bumi ini dikenal oleh manusia, tapi para malaikat tidak ada yang kenal. Kenapa? Sifat sombong yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita mau sombong apa? Harta kita. Sombong dengan harta. Tahu lah pian di Palu sutumat benar Allah hendak mengubah. Sutumat banget. Digoncangkan gunung, kemudian gempa bumi, air laut naik, habis. Rumah kayak istana. Nah penjaganya banyak, temboknya tebal, kawan motor Avanza temboknya ya hancur, dapatnya tsunami. Rumah mewah sebentar ya Allah mau menghabiskan, dikonstraktakan aliran listrik kebakar. Mau apa? Mau kita sombongkan dengan jabatan. Kita punya jabatan tinggi paling 5 tahun dan juga dipilih ulang lagi. Ada yang 3 tahun aja soalnya masuk KPK aja. Apa kabar? Jadi tidak bisa kita sombongkan. Kita ini adalah manusia yang lahir dari sesuatu yang hina, kemudian tumbuh. Kita ini jalan bawa ini. Dalam perut kita ini apa? Sesuatu yang hina. Masa kita mau sombong? Kemana, kesana. Luarnya kita wangi pakai parfum, tapi dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang menjijikkan. Terus kita nanti datang malaikat Israel, apa kabar? Dia SMS sidin berdahulu, esok aja aku bayar lang. Nah, apa pian kawakan menolak karena kawa anak bapadakan aja dulu jar aku haur di luar kota karena kawa. Datang malaikat Israel, sudah selesai. Apa? Mau sombong bagaimana lagi? Kain kafan 3 lapis, tempatnya di kuburan. Nah makanya kita harus belajar tawadu, rendah diri, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengannya kita akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, jadi kita sabar, kemudian tawadu. Yang ketiga as-sakha'u, pemurah. Pemurah ini adalah akhlaknya para anbiya, akhlaknya para nabi. Sampai kata Nabi SAW, orang pemurah dekat dengan surga. Orang yang medit, orang yang pelit, maka ini akan jauh dari surga tapi dekat dengan neraka. Masya Allah hadirin. Kenapa sih orang itu jadi pelit? Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Pian, kalau pian merasa memiliki harta kemudian pelit, ketika hilang kecewanya itu besar hadirin. Makanya kita belajar itu dari siapa? Belajar itu dari tukang parkir. Sini adalah tukang parkir. Biasanya kita orang-orang yang jaga parkir itu kan santai, sambil berokok. Mbak ada yang betato, ada yang kalung tasbih sambil duduk. Ini banyaknya motor-motor mewah, sepeda motor, kena datang, diambil lampunya, santai, tukang parkir. Yang keluar motornya santai aja. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki. Terus nanti diambil orang keluar. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki. Itu hebatnya tukang parkir. Jadi kalau untuk masalah itu kan belajar sama tukang parkir aja. Ya, kada usah belajar lawan guru Muhammad Aidin. Masalah pemurah, lawan tukang parkir aja dah cukup. Nah terkadang kita juga berpikir, ketika kita keluarkan uang kita, uang itu hilang, habis. Ya memang benar, habis secara zahir. Akan tetapi hadirin, orang yang mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan agamanya Allah, agamanya Nabi Muhammad, itu contohnya itu kayak ini. Yang datang ke bank. Di sini adalah bank. Ada
Oh berarti kampung berarti. Jadi di bank itu pian datang ke bank, masuk ke bank, apa aja hendak apa transfer, tulis dulu, catat dulu. Habis pian tulis pian catat, kemudian pian unjuk duit pian, unjuk duit. Oh iya sudah selesai sampai transfer. Nah kayak itu orang yang bersedekah ya kayak itu. Kapan dia ambil? Masuk ke ATM duitnya, di hadapannya hilang, tapi masuk di ATM. Kapan-kapan saja bisa ngambil. Itu orang yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah di jalan Allah, nanti di akhirat jadi asetnya dia. Oh nyaman, orang kehabisan gak duit sini ada terus. Nah makanya bersifatlah sifat pemurah, insya Allah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Makanya dulu itu yang ada orang kaya raya. Jadi orang kaya itu hadirin, dia punya usaha banyak, rumah mewah, mobil banyak. Kemudian setelah itu istrinya punya istri cantik, bungas. Biasa orang kaya, aman orang miskin, jangan berharap gini bungas biar yang bungas, jangan berharap gini bungas aman miskin. Wah ini dunia terbalik, pian hirang karena apa? Asal motor Lexus, motor Alphard hirang pian karena apa? Bini bungas. Memang kayak itu Pak, sudah dunia ini terbalik. Nah kemudian ini cerita orang itu kaya raya, bininya bungas tapi solihah. Mungkin dapat di pondok pesantren baru. Mungkin ada pondok pesantren, ada bini yang bungas, diambil sidin jadi bini. Sidinnya ini orang pekerja keras, bisnis terus, hingga merasa bahwasanya semua uang itu miliknya dia. Akhirnya sombong dan juga pelit. Kemudian pada suatu malam dia makan sama istrinya, makan yang orang sugih, undang kepiting, daging, ayam, kadada iwak karing lawan mandai. Namun kita rajin kan iwak karing, mandai, atau intalu besanga, apalagi iwak ladi. Itu rajin kita. Tapi ini karena orang kaya hadirin, banyak makanannya nyaman-nyaman. Ternyata ketika di tengah makan dengan istri yang cantik, ada suara ketok pintu, tok tok tok. Kemudian dilihat sama dia, aduh siapa ini? Dibuka, ternyata seorang pengemis. Kemudian pengemis ini mengatakan, wahai tuan haji, paman haji, ulun ini kelaparan, sudah berhari-hari kada makan, lapar. Ulun hendak minta nasi, kada minta duit, asal kau menyambung hidup aja dah makan. Kemudian ujar si orang kaya, maaf, kami tidak ada nasi. Iya, tidak ada nasi, minta maaf. Akhirnya ditutup pintu, sedih dia, sedih. Jangan, ya Allah, kata dia, memang nasi rumah singganalan tapi kada ada nasi. Motor banyak tapi kada ada nasi, jalannya sudah. Akhirnya subhanallah, waktu berjalan, bulan berganti, tahun berganti, ternyata yang kaya raya ini usahanya macet. Macet usahanya. Setelah dicek, dilihat, ternyata di bank banyak utangnya. Utangnya banyak, di bank numpuk, gak bisa bayar. Akhirnya aset-asetnya diambil sama bank, rumahnya disita sama bank. Karena kawan lagi memberi nafkah, akhirnya diceraikan istrinya. Pas jadinya jadi janda bungas. Istrinya orang cantik, solihah, baik, bungas. Kada sampai lewat sehari dari masa idah langsung ada yang hendak. Dicatat bubuannya, apabila cerainya dihitung 3 bulan 10 hari habis dari masa idahnya.
Ini kalau orang cantik. Akhirnya setelah selesai masa iddah si perempuan yang solihah, ternyata dapat suami. Suami yang kedua dari perempuan itu ternyata orangnya baik, soleh, pemurah, orang manajer, orang Karang Bintang. Tapi kan tahu juga rumahnya nang mana. Akhirnya setelah itu hidup dia sederhana bahagia. Setelah kebahagiaan mendalam, kemudian di malam hari nyaman santai dengan suami yang baru yang soleh, akhirnya makan. Setelah makan ternyata ada orang ketok pintu di luar. Kemudian setelah ketok pintu di luar dibuka, ternyata pengemis. Kemudian minta nasi karena belum makan. Masya Allah, suami yang soleh langsung cepat-cepat dia ke dapur mengambilkan nasi, kemudian mengasihkan kepada istrinya. Wahai istriku, ayo dah cepat kasihkan kepada pengemis tersebut. Kasihan dia. Akhirnya hadirin dikasihkan sama istrinya. Setelah dikasih sama istri, kemudian istri masuk kamar nangis. Loh, kenapa? Kemudian disamperin sama suami. Loh, kenapa sayang kita menangis? Supan kan yang kita bari sedikit, supan kan yang kita bari iwak karing jadi menangis. Kemudian dia sang istri tidak. Kenapa saya menangis? Ternyata dia si pengemis adalah mantan suamiku. Mantan datang suaminya jadi hancur. Mantan datang jadi pengemis, padahal dulunya kaya raya. Allah kalau mau merubah itu gampang. Kemudian sang suami berkata kepada istri, wahai istri, tahu nggak siapa dulu yang suamimu usir ketika dia jadi pengemis? Itu adalah saya. Dibalik sama Allah. Jadi perputaran roda ekonomi itu biar kada usah bingung, kada usah abut. Yang miskin insya Allah nanti ada saatnya diberikan kemudahan oleh Allah. Yang kaya hati-hati, tapi harus yang kaya ini kalau dia infakkan untuk kebaikan, insya Allah rezekinya melimpah, hartanya barokah. Alhamdulillah. Pemurah, tawadhu, penyabar, kemudian yang terakhir husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Makanya diriwayatkan dalam satu hadis, bisanadil hasan anil hasan anil hasan anil hasan anil hasan an jaddil hasan sallallahu alaihi wasallam qala inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Ya, jadi kata Nabi Muhammad, paling baiknya perbuatan yang baik itu adalah akhlak yang baik, akhlaknya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan khususnya penduduk Karang Bintang ini menjadi manusia atau insan yang mempunyai budi pekerti yang baik seperti Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam yang mulia ini dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam yang mulia ini menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis Darussalam ini menjadi penyebab cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini majelis kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia nanti, insya Allah kelak kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para tetuha kampung kita Allah panjangkan umur mereka, Allah sembuhkan penyakit mereka, Allah jaga mereka. Mudah-mudahan yang punya hajat di antara kita Allah kabulkan hajatnya. Hajat dunia bil maisarah dengan kemudahan, wa hajat al akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, qurratul ain lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang ini aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya pembacaan tahlil untuk ini dengan hormat dimintakan kepada Guru Haji Abdul Samad. Kepada beliau, silakan. Al-Fatihah ala kulli ma nawa bi sallallahu alaihi wasallam nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdih, 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 subhanallah bihamdih. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل فما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات ولك وجه كرمك بإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونحلي إلى حضرة سيدنا رسول صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر الأنبياء والمرسلين وكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المحاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب علوي أمير الفقيه والحبيب عبد الرحمن الصديق والحبيب أبو بكر السكران والحبيب عبد الله علي درس الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله علي درس العدني والحبيب عمر المهضار والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العنب والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس صاحب الرديء والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن الجهري والحبيب عبد الله بن علوي الحد البعالمي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل الكريم وسير من النساء والرجال خصوصا أهل الدرع والحبيب عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد المشيري والشيخ محمد العظيم الدمياطي ثم إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشيخ علي الإسلامي طيب بن عيسى قطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي سيد أحمد الرفائي وسيد أحمد البداوي وسيد إبراهيم الدسوقي سيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر الخلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيدنا مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمان المداني والحبيب محسن الفراء والحبيب حسين مولى الوربة جاكرتا والحبيب أحمد رحمة الله مولى أنبل ومولانا الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري كلام بيان والشيخ عبد الرحمن الصديق الشيخ محمد أبي البنجري di Sepat Tamilhan الشيخ جين علمي بن هدي عبد الصمد البنجري كلام بيان ومولانا الشيخ محمد كشف الأنور بن هدي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن أمين القطبي المكي والشيخ محمد شرواني عبد البنير الشيخ محمد شعراني أريد قنبون ملي والشيخ محمد سلمان موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيني بن عبد الغني سقنبول ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدهم وأمهاتهم وأصحابهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدنا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لروح المرحوم العالم العلامة الشيخ محمد أرسل بن محمد أسعد رسل ثاني أمر الله بن عبد الحباب ولنواتي بنت يدي وبنى بنت إيموس وهدي آل فنسة بن أسماء وصالح بن محمد والمرحوم محمد يونان بن أطوه ومسراني بن عبد الله وأبي برسدي بن عبد الله وجسموني بن جمري وجابر بن هدي أنام سكري وأرضي أمزة بن محمد ومستر أنور بن سلامت ورملي بن هدي زمزم ومردية بنت هدي إيرو ورقية بنت إيرو وإينور بنت أتو أحمد وحجة رسموات بنت هدي عبد الوهيب ومصرة بنت جدار وتوتك سنرت بنت سمادي ومصرية بنت كسنانت ومنيرة بنت سواط ومكسائي بن سمرقة وسلامت وحرجة بن سستر لهرجة وهدي دهلا بن نصري ونرطيبة بنت هادي نجام الدين ومريم بنت جبلي ومريم بنت سبلي وهدي نجام الدين بن هدي عبد العزيز وسدرية بنت إيجوه وسرقوي بن أحمد ومحيودين بن سرقوي ونورة بنت سليمان ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل لكم ما ثور ذلك منا إليهم اللهم اجعل في دعنهم من النار وفي كفنهم من النار وعدكا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة
على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu semua kita yang saya hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Atas perhatian dan kehadirannya selalu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.